Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama Andri di channel Agrikultur Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai salah satu pupuk organik. Jadi salah satu manfaat, nanti akan lebih banyak mereview mengenai khasiat dan manfaat serta kegunaan terhadap tanaman. Oke, bagaimana cerita lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Baik, saat ini saya akan mengenalkan salah satu pupuk organik, yaitu asam humat. Nah, teman-teman bisa lihat asam humat dengan merek dagang Power Soil. Jadi yang penting yang kita cari di sini adalah kegunaan daripada asam humat. Jadi teman-teman kalau di daerahnya itu tidak ada Power Soil, jadi teman-teman bisa menggunakan merek lain. Jadi terserah mereknya itu tidak harus ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan produk yang lain. Tetapi yang kita cari di sini adalah manfaat atau kandungan, yaitu asam humat. Nah, bisa dilihat di sini asam humat 55 sampai 60% dengan tingkat kelarutan 99,9%. Jadi ini sangat mudah larut dalam air, teman-teman. Nah, untuk asam humat pupuk organik ini, jadi aplikasinya bisa berbagai macam. Jadi di sini dijelaskan ada 3. Jadi yang dirasa paling mudah oleh teman-teman gunakan, silakan gunakan. Bisa dengan penyiraman, kemudian bisa juga dengan penyemprotan ataupun dengan tabur. Nah, kalau dengan tabur ini mungkin akan memakan biaya yang cukup besar, karena dari luasan lahan dengan jumlah populasi batang yang kita tanam pasti akan banyak mengeluarkan biaya yang lebih besar karena ditabur. Kemudian di sini juga ada salah satu solusi selain ditabur, yaitu penyiraman. Nah, penyiraman ini juga sedikit menghemat biaya. Jadi bisa digunakan untuk sebagai penyiraman tanaman. Selain dengan media penyiraman, jadi untuk menggunakan Power Soil sendiri itu bisa juga dengan penyemprotan. Jadi baik itu di spray, disemprotkan langsung ke tanaman, ataupun juga bisa ke media atau ke tanah. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai khasiat atau manfaatnya terhadap tanah terkait penggunaan asam humat. Yang pertama yaitu dapat memperbaiki kondisi fisik tanah, sifat tanah, serta biologis tanah, terutama pada lahan-lahan sensitif atau lahan-lahan yang sering ditanami. Jadi asam humat ini bisa, salah satunya itu untuk memperbaiki kondisi fisik alami tanah, kemudian meningkatkan daya ikat tanah terhadap air serta kapasitas tukar kation pada tanah, dan juga meningkatkan perkembangan mikroba yaitu pada tanah, yang tentunya sangat menguntungkan terhadap tanaman. Kemudian meningkatkan ketersediaan unsur hara yaitu nitrogen serta atau sehingga lebih mudah diserap terhadap tanaman. Kemudian sebagai organik yang sangat mudah dimanfaatkan terhadap tanaman, mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida di dalam tanah. Nah, ini salah satu manfaatnya yang cukup baik dan sangat direkomendasikan diaplikasikan pada lahannya yang ditanami, teman-teman. Kemudian untuk jenis tanaman, jadi ini tidak terikat atau tidak pada tanaman-tanaman tertentu. Jadi ini bebas, semua tanaman bisa menggunakan ini, karena ini untuk tanah, yaitu untuk mengembalikan fungsi alami pada tanah. Kemudian
aplikasi pada daun. Nah, ini khasiatnya yaitu meningkatkan pembentukan klorofil pada daun dan mempercepat pemulihan terhadap gejala klorosis dan juga menetralisir keasaman pada permukaan daun sehingga menghindarkan tanaman dari berkembangnya patogen, dan juga mengatur keseimbangan metabolisme tanaman sehingga tidak terganggu oleh aplikasi pestisida yang diberikan secara rutin. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gejala serangan pada tanaman tersebut. Kemudian untuk kondisinya seperti ini. Jadi warnanya itu hitam, teman-teman, seperti ini. Nah, nanti suatu saat akan saya bikinkan atau saya kasih tahu pengaplikasiannya. Nah, untuk saat ini kebetulan saya hanya sedikit mereview mengenai asam humat dengan merek dagang Power Soil. Nah, untuk pengaplikasiannya langsung nanti akan ada video selanjutnya. Nah, nanti habis ini saya tunjukkan tanaman saya yang sudah menggunakan aplikasi asam humat atau Power Soil. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakannya ini. Saya waktu itu sebelum tanam, jadi kebetulan saya ini di tanaman jagung ini, di bawahnya itu saya kasih cabai rawit. Nah, waktu itu saya beri lubang untuk media tanam cabai. Nah, setelah saya bikin lubang itu saya taburi arang sekam. Nah, di arang sekam itu saya kasih atau saya kocorkan yaitu asam humat beserta trichoderma. Untuk salah satunya untuk meningkatkan kualitas tanah tadi, juga untuk mencegah layu fusarium pada tanaman cabai, yaitu penggunaan trichoderma. Nah, kebetulan bisa teman-teman lihat ini. Oke, bisa teman-teman lihat tanaman cabai saya ini usianya sekitar 22 hari setelah tanam ya. Jadi untuk cabai sendiri ini varietas Ori 212 yang saya tanam. Selain cabai yang tumbuhnya sangat lumayan bagus, ini juga ada tanaman jagung di atasnya. Kita coba lihat besarnya tongkol dari jagung ini. Ini sekitar, bisa teman-teman lihat sendiri, dan ini masih akan terus bertambah karena usianya ini masih sekitar 70 hari setelah tanam. Jadi kemungkinan masih akan terus bisa lebih besar lagi seperti ini. Jadi penggunaan asam humat pada tanaman ini cukup bagus, dan teman-teman bisa mencoba sendiri. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video setiap harinya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.